pesantren di Dalwan. 2 orang Ustaz. 1 orang. Antum siapkan wadah. Minta kepada Allah dengan berkahnya ratib. Gak usah banyak-banyak. Minta tanahnya gak usah banyak-banyak. 500 saja. Subhanallah diijabah. Tiap malam beliau baca ratib lebih dari 1. Mungkin 7 sampai 12 sampai 13. Kemarin dia laporan, alhamdulillah Habib, ada yang mewakafkan tanah 1000 meter. Untuk pondok pesantren. Nah inilah gambaran buat orang tua. Kalau anaknya di pondok pesantren, ya mudah-mudahan sampai 6 tahun, 7 tahun, biar benar-benar matang. Orang tua di rumah menyiapkan tempat. Kalau nggak pesantren ya majelis taklim. Supaya nanti anaknya keluar dari pondok pesantren, dia punya kesibukan, kegiatan, dakwah lewat majelis taklim. Nanti dia punya teman-teman dulu, kita dikumpulkan oleh anak kita, diajak baca ratib, diajak baca maulid, dibukakan kitab fikih, dibukakan kitab tauhid dan sebagainya, supaya anak kita jangan buru-buru dipengaruhi oleh teman-teman yang belum masuk pesantren. Sebab kalau punya anak keluar dari pondok pesantren dilepas, itu pengaruh teman lebih jahat daripada pengaruh yang ada di pesantren. Diajak main, diajak jalan-jalan, apalagi sekarang banyak trek-trekan motor, nanti diajak geng-gengan, berantem, bunuh-bunuhan dan sebagainya. Na'udzubillah. Memang di negeri kita ini sedang diincar oleh orang-orang kafir. Yang diincar bukan yang tua, karena yang tua udah nggak bisa dipengaruhin. Ya, kalau yang tua dipengaruhi cuma 1 aja sama perempuan doang. Sama narkoba nggak bakal kena, sama homer nggak bakal kena. Tapi yang muda-muda ini banyak loh sekarang ini, maaf di mana madrasah sudah dijual narkoba lewat permen, dijual narkoba lewat minuman. Yang minum nggak tahu, yang makan permen nggak tahu, toto kecanduan. Nah ini musuh-musuh Islam menghancurkan kita lewat situ. Kenapa? Karena musuh Islam tahu yang bakal nyerang Yahudi nanti, yang bakal nyerang orang-orang di luar Islam nanti yang memusuhi kita bukan yang tua, yang muda-muda ini. Makanya dihancurkan lewat HP, dihancurkan lewat permainan, dihancurkan lewat faham-faham di luar Islam, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya generasi kita hancur. Alhamdulillah kita, saya dan Ustadz Muhammad, Ustadz Irwansyah dan guru-guru, Ustadz semuanya, Syekh Novel berada dalam Majlis Dakwah Al-Adni, tidak lain bertugas untuk mengajak anak-anak kita, terutama para pemuda-pemudi, supaya tetap kembali kepada Allah dan Rasulnya dan membahagiakan orang tuanya nanti di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara, saya tadi teringat tahun 1984 saya pertama ke Banjarmasin, ya kurang lebih 2 bulan. Saya udah dengar Ratib Al-Idrus sudah dibaca. Ada beberapa Habib dari Surabaya dan dari Jakarta yang masuk ke Banjarmasin bawa Ratib Al-Idrus. Tapi nggak berkembang, ya. Ada satu Habib, orangnya masih ada Jakarta, itu sampai ratusan buku disebarkan, tapi nggak hidup. Tapi alhamdulillah wasilah beliau sekarang udah 11. Nah saya kepengen gerakan yang di Kalimantan ini ada di tempat kita. Bagaimana caranya supaya kita bergerak terus? Wilayah Sukabumi, jangan cuma di Cicorok aja, sampai ke Jampang, ya. Kalau perlu sampai tembus kemana Banten sana. Kemudian wilayah Jakarta tembus sampai ke Tangerang. Terus begitu. Kenapa? Karena ini ratib penyelamat akhir zaman. Habib Abdullah Al-Idrus ketika ratibnya selesai, ya ini ratib pertama di dunia. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah kenalkan ratibku ini nanti di akhir zaman, bukan sekarang. Karena apa? Karena beliau berkata nanti di akhir zaman banyak umat Islam melepas iman Islamnya seperti lepasnya udara dari hidung. Sekarang kelihatan nggak? Yang menghina Islam siapa? Yang menghina Rasulullah siapa? Yang berani nginjak Quran siapa? Bukan Kristen, bukan PKI, bukan orang-orang di luar Islam, orang Islam sendiri. Bahkan satu akidah dengan kita mau maulid, tapi kurang ajar sama Nabi. Artinya apa? Lemah imannya, lepas imannya. Nah, karena itulah Ratib Al-Idrus merupakan salah satu penahan, penjaga, pemelihara daripada iman dan Islam kita. Terus terang saudara-saudara, kita mati nggak bawa apa-apa, cuma satu, iman dan Islam. Selamat atau tidaknya kita dalam kubur tergantung iman dan Islam. Nah kalau amal bagaimana? Kalau orang punya iman pasti punya amal. Tidak mungkin orang punya iman tidak punya amal. Ya, Allah menyatakan dalam Quran berkali-kali, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, ya orang yang beriman. Ujung-ujung apa? Wa amilus shalihat. Orang-orang yang beramal soleh. Maka oleh karena itu
pertahankan iman dan Islam kita. Sebab kita ini hidup di penghujung, ya, di penghujung. Ini terus terang, kiamatnya kapan nggak tahu, tapi udah dekat. Kenapa? Contohnya udah banyak. Apa contohnya kiamat? Anyur faal ilm, dicabutnya ilmu. Artinya dicabutnya ilmu bukan Allah nyedot ilmu kita dari kepala. Orang yang ngajarin kita sholat udah nggak ada lagi. Orang yang ngajarin kita Quran dari alif-alifan, coba antum cari. Masih ada nggak guru ngaji kita? Ada nggak? Nggak ada. Orang yang pertama ngajarin sholat, coba antum cari. Ada atau tidak? Sudah tidak ada. Nah kalau mereka sudah tidak ada, wayat haral jahal. Nanti bakal muncul kebodohan-kebodohan. Maknanya bodoh di sini, orang yang nggak paham agama sekarang ngeluarin fatwa. Coba sekarang kalau kita buka HP, wow, yang ngasih paham, yang ngasih fatwa bukan orang-orang alim, bukan orang-orang yang faqih, orang-orang ya Allah. Saya nggak mau sebut ntar jadi fitnah sudah tadi. Orang-orang yang nggak paham agama, ya. Terlebih-lebih sekarang kita ini ditipu dengan penampilan seperti ulama padahal juhala. Akhirnya apa? Kalau sudah orang-orang alim tidak ada, yang jahil sudah bercokolan menyebarkan faham-faham sesat, nanti akan dibebaskan oleh manusia sendiri, terutama oleh umat Islam sendiri, perzinahan dan minuman keras. Yang melakukan bukan orang di luar Islam, ya orang Islam sendiri. Ini akibat apa? Pertama, nggak punya imam. Yang kedua, dicabutnya para ulama. Ini kita berada di akhir zaman, saudara. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan. Jangan datang kiamat kalau kita belum mati dulu. Ya, saya mau tanya, mau mati dulu, mau kiamat dulu? Hah? Mau mati dulu, mau kiamat dulu? Mau mati sekarang? Ya jangan ya. Kita minta panjang umur, jangan ketemu kiamat. Nanti kalau dikubur 10-20 tahun baru kiamat. Ya kan? Serem kiamat. Coba dibuka dalam Quran. Antum buka dengan beberapa surat. Orang menghadapi kiamat yang sadar seperti orang nggak sadar. Orang sadar seperti orang mabuk. Seorang ibu yang lagi hamil, begitu lihat tanah goncang, langit sudah gemuruh, matahari dan bintang tabrakan, itu lahir tanpa disesar. Serem kiamat. Kita nggak perlu bicara kiamat, tapi tanda-tandanya kiamat sudah ada. Mudah-mudahan lewat Majlis Dakwah Al-Adni, saya berharap tingkatkan semangat para pengurusnya, tingkatkan semangat para guru-gurunya, tingkatkan semangat para jamaahnya. Karena Majlis Dakwah Al-Adni demi Allah, saya tegakkan tidak punya tujuan apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya berusaha mengajak kepada adik-adik saya, orang yang di bawah umur saya, atau kakak-kakak saya yang umurnya lebih tua dari saya, untuk bersama-sama berdakwah menjaga anak-anak dan generasi kita supaya menjadi generasi yang soleh dan solihah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.